Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya dalam tanda-tanda hari akhir ya. Ya para jemaah sekalian. Nah, yang sebelumnya telah kita bahas tanda-tanda kecil dan juga sedang ya. Kemudian telah kita bahas juga bersama ya tentang bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa dalil tentang hari akhir. Ya, tentu kita juga insya Allah sudah beberapa kita menghafal ya ayat-ayat atau surat-surat tentang hari akhir. Ya, contoh seperti ya Al-Humazah, ya kan? Ada Al-Adiyat, ada Al-Zalzalah tentang bagaimana kondisi hari akhir itu adalah kondisi yang manusia itu akan hutang, ya, akan bingung, ya, kocar-kacir mau kemana, ya. Maka itulah hari di mana naungan Allah adalah satu-satunya naungan yang dimiliki oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya, kita insya Allah ya akan memasuki pembahasan yang paling banyak ikhtilafnya. Kenapa? Ya, sebetulnya pembahasan tentang tanda-tanda hari kecil atau tanda-tanda kecil dan juga sedang beberapa ada ikhtilaf gitu. Cuman nggak banyak ya, nggak banyak karena tanda-tanda kecil dan juga sedang itu keberlangsungannya lebih lama ya, kayak fitnah ya, kemudian hidupnya Rasulullah, kemudian apalagi kerajaan-kerajaan Islam kan lebih lama ya. Namun berbeda dengan tanda-tanda hari akhir yang besar. Ya, keberlangsungannya lebih cepat ya. Step by stepnya satu tanda ke tanda yang kedua, ketiga, keempat itu lebih cepat ya. Maka dari itu insya Allah ya kita akan mentadaburi bersama, kita akan membahas bersama ya tanda-tanda besar hari akhir. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memastikan 10 tanda dalam hadis beliau ya dalam tanda-tanda besar ya. Nah, setelah semua yang kita bahas tanda kecil, sedang dan sampai yang akan kita dapati tanda-tanda sedang sampai hari akhir ya. Nah, ada dua alasan kenapa disebut juga dengan tanda-tanda besar ya. Alasan Imam Nawawi dan juga para ulama menyebut tanda-tanda besar ya dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang pertama alasannya adalah tanda-tanda tersebut sudah begitu dekat ya. Tanda-tanda yang sudah berarti sangat-sangat besar kemungkinan hari kiamat sudah di depan mata. Ya, bukan berarti semua tanda ini tuh hari kiamat. Ya, jadi tanda-tanda ini bukan tanda kiamat, apa bukan kiamatnya, tapi tanda-tanda akan hari akhir atau kiamatnya. Ya, ada juga para ulama yang juga menafsirkan kiamat itu adalah tanda-tanda besar, bukan hari akhir. Ya, makanya kan dalam pembahasan kita kan tanda-tanda hari akhir kan, ya, bukan tanda-tanda kiamat. Ya, karena ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa kiamat itu adalah tanda-tanda besar, yaitu kejadian-kejadian besar sebelum hari akhir. Nah, itu alasan pertama, ya, karena sudah dekat gitu ya. Nah, alasan kedua, ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, menjadikan ini tanda-tanda besar karena ada 10 tanda khusus dan ini tanda terakhir terjadi fitnah di atas muka bumi. Ujian serta cobaan yang sangat besar dan dahsyat. Lebih dari tanda kecil dan sedang. Ya, 10 tanda hari akhir yang nanti kita insya Allah akan bahas. Ini fitnahnya, cobaan dan ujian jauh lebih besar. Ya, makanya betul ya, seperti dalil yang kita bahas sebelumnya, para jamaah sekalian. Semakin bertambah zaman, fitnah itu semakin besar. Puncaknya itu 10 tanda yang nanti kita akan bahas. Ya, nah, nah, orang yang lemah imannya pada saat itu akan tumbang. Makanya nanti ada golongan-golongan yang mengikuti Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi pengikut Dajjal itu ya adalah manusia juga. Nah, siapa aja mereka? Nanti kita insya Allah akan bahas bersama. Ya. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari para ulama. Ya. Nah, dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ya Rasulullah SAW memperhatikan kami ketika kami sedang mengingatkannya.
ya. Saling mengingatkan, afwan, atau saling menasehati. Ya, dan beliau bersabda, apa yang kalian sedang saling ingatkan, saling nasihati. Maka para sahabat, afwan, Hudzaifah bin Usaid adalah salah satu sahabat ya. Kami menjawab, para sahabat menjawab, ya, kami sedang saling mengingatkan tentang hari akhir. Maka Rasulullah merespon tentang ya perilaku mereka saling mengingatkan. Ya, beliau bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi, ya, sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kalau dilihat dari dalil ini, hari kiamat itu hari akhir, ya. Dan ini pendapat yang ana ambil sebetulnya. Ya, hari kiamat, ya, kiamat itu kan dari kiam. Ya, diangkatnya seluruh manusia, itulah tanda, itulah hari akhir. Ya, bukan tanda-tanda besar. Ya, Nah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum 10 tanda. Nah, ini bukan urutan ya para jamaah sekalian. Ini bukan urutan. Yang Rasulullah sebutkan ini belum tentu urutan. Ya, urutannya nanti kita bahas. Ya, yaitu kemunculan asap pertama. Yang kedua turunnya Dajjal. Yang ketiga banyak munculnya binatang melata. Matahari terbit dari barat. Ya, dan matahari terbit dari barat ini belum tentu hari akhir plek ketiplek. Bisa jadi ini berkesinambungan dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Ya, turunnya ya ah, alaihissalam Isa al Masih, ya, Ibnu Maryam. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini makanya nggak berkesinambungan. Ya'juj Ma'juj ini ya apakah di akhir banget atau bahkan bahkan sebelum Dajjal. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian penenggelaman bumi di tiga tempat, barat, timur, dan Jaziratul Arab. Ya, seperti zaman dahulu ya. Ketika kaum muslimin merdeka kan pusat dunia itu tiga. Romawi, ya, atau kita pusatnya Romawi itu kan di Kaisar di bagian ini ya, Konstantinopel itu di bagian bentengnya. Kalau pusatnya kan di daerah Roma. Ya, kalau sekarang itu daerah pertengahan Italia atau udah menuju ke lebih ke barat lagi. Ya, kemudian Persia. Ya, pusatnya ya beberapa itu di Syam. Ya, kalau di Persia itu lebih terpecah-pecah ya, ada di bagian utara. Ya, cuma karena kita banyak membahas sirah, kita nggak tahu beberapa kekuasaan di daerah utara Mongol. Ya, kalau di Jaziratul Arab, ya, nah, maka nanti ada beberapa bumi itu ditenggelamkan. Ya, seperti apa contohnya? Wallahu a'lam. Ya, seperti apa contohnya? Wallahu a'lam. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari iman menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam. Apakah ini urutannya? Nanti kita bahas bersama. Ya, nah itu salah satu bagaimana dalil ini dan juga hadis-hadis yang lain menunjukkan ini 10 tanda berbeda. Ini hadis soheh dan ada hadis-hadis yang lain juga. Ya, perlu kita ingat ketika ada indikasi di zaman sekarang muncul dari 10 tanda ini. Indikasi ya, bukan muncul. Kalau muncul itu udah deket banget. Jaraknya udah tinggal beberapa bulan kasarnya gitulah. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ya, seperti penenggelaman bumi, ya, itu wallahualam banyak yang menafsirkan penenggelaman bumi itu seperti tsunami, tanah longsor, kemudian banyak yang apa nggak tahu bahasanya ya, yang tiba-tiba tanah bolong ke dalam begitu dalam, ya, ya, wallahualam, ya. Nah, itu para ulama itu ada yang menafsirkan seperti itu salah satu tanda-tanda besar yang terjadi di zaman sekarang. Tetapi menurut anak pribadi belum. Ya, kalau udah terjadi seharusnya kita nggak bakal aman tentram dan damai di zaman sekarang. Ya, kalau dalam hadis ya Abdullah ya bin Umar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awal ayati khurujan tulu'is syamsi min maghribiha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya tanda yang pertama kali muncul itu matahari terbit dari barat. Ya, makanya beberapa ulama matahari terbit dari barat itu masih ada ikhtilaf, kan ada pendapat ulama ketika matahari terbit dari barat, ya, manusia sudah tidak diterima lagi taubatnya. Ya, namun ini bertolak belakang dengan hadis ini.
Di hadis ini, yang pertama kali muncul tanda-tanda itu adalah matahari terbit dari barat. Ya, nah, seharusnya pada zaman itu para manusia masih bisa bertobat karena belum muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ya, namun walau alam, apakah ketika tanda besar muncul manusia itu sudah tidak bisa bertobat? Ya, walaupun mereka masih menjalani berbulan-bulan kehidupan, ya, atau binatang mata yang muncul di tengah manusia pada waktu dua. Nah, ini lebih banyak atau menurut Anda lebih dekat yang tanda kedua. Binatang melata yang muncul di waktu duha, setahu Anda yang bisa berbicara. Ya, nanti akan muncul binatang-binatang melata, mereka tuh bisa berbicara dengan bahasa manusia. Ya, munculnya setelah waktu syuruk atau duha, ya, pagi menjelang siang. Ya, apapun yang muncul belakangan, maka yang lain telah muncul terlebih dahulu. Ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Artinya apa? Berkesinambungan. Ya. Nah, para ulama akhirnya berpendapat. Ya, Abdullah berkata, saya kira yang lebih muncul adalah materi terbit dari barat. Ya, dan beberapa hadis tersebut ada perbedaan mengenai susunan dan urutan. Nah, masih ada khilaf. Imam Nawawi menyampaikan, para ulama masih berikhtilaf mana yang lebih dulu. Ya, namun perdebatan itu tidak bisa kita mengambil kesimpulan karena khilafnya terlalu besar. Ya, bukan jumhur. Kalau jumhur itu minimal empat imam ulama, empat imam fiqih itu bersepakat dalam satu pendapat. Nah, artinya kalau tidak bisa berindikasi, para ulama benar-benar berbeda. Ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat ya, urutan-urutan yang nanti kita bahas juga. Ya. Nah, ada pendapat juga. Ya, ada yang berpendapat bahwa ada tanda-tanda besar itu muncul pada satu waktu. Ya, seperti munculnya Imam Mahdi, Dajjal, dan juga turunnya Isa. Ini masih pendapat juga. Ya, dan lagi-lagi Anda berpendapat enggak turunnya Imam Mahdi, Dajjal, dan Isa Al-Masih itu enggak satu waktu. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu keturunannya Rasulullah atau keturunan dari darahnya Rasulullah. Karena Rasulullah nggak punya keturunan laki-laki. Ya, beliau dari kecil itu udah lahir di dunia. Beda sama Nabi Isa. Nabi Isa itu turun. Ya, dan Dajjal itu turun sebelum Nabi Isa ada. Ya, nanti kita bahas deh. Ya, kita nggak bakal bahas panjang di sini soalnya. Ya, nah, dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, al-amaratu huruzatun manzumatun fi silikin fa iyyuqta as-silku yatba ba'duha yatba ba'duha ba'dun. Ya, tanda-tanda hari akhir itu bagaikan mutiara yang dirangkai satu tali atau kayak pernak-pernik apa? Ya, pernak-pernik atau mutiara di atas satu tali. Ya, yang mereka itu mengantri. Ya, jika tali itu putus, maka mutiara itu akan satu persatu turun. Ya, nanti yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Mana dulu? Ya, nanti kita bahas. Ya, mana sih yang lebih akan jatuh temponya dulu gitu lah ya. Mana yang akan lebih terjadi terlebih dahulu. Ya, walaupun tadi dalil itu sudah sedikit menjelaskan ya, antara binatang melata atau matahari terbit dari barat. Makanya matahari terbit dari barat itu nggak cuma sehari doang. Ya, selama ini kan banyak ya rumor-rumor atau mitos gitu ya. Ketika matahari terbit dari barat langsung kiamat hari itu. Hari akhir udah. Wallahualam sepaham mana setelah Anda baca literatur yang lain ya. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga. Enggak ya. Matahari terbit dari barat itu bahkan jangkanya lebih lama daripada Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu berdekam di atas muka bumi. Artinya apa? Lebih dari 2 bulan dan 3 bulan ya. Hmm. Nah, di sini berikut akan meyakinkan kita akan berperang juga dengan orang-orang Romawi ya. Hmm. Nah, itu disebut juga Al-Malhamatul Kubro ya. Nah, Al-Malhamatul Kubro itulah pertama terjadi setelah munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kemudian diiringi dengan kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa ya. Jadi bisa kita bilang Imam Mahdi itu nanti memimpin dulu Al-Malhamatul Kubro, kita dipenangkan atas orang-orang Romawi, orang-orang Barat, baru munculnya Dajjal ya. Nah, inilah beberapa kesimpulan yang diambil dari Imam Nawawi. Ya, disusul dengan nanti setelah Dajjal runtuh, ya, Ya'juj Ma'juj
setelah keluar dari bentengnya. Ya, ini urutan yang mana masih khilaf. Ingat ya, pada zaman ini masih khilaf. Tapi nanti kita ambil pendapat Imam Nawawi aja. Ya, dari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ya, Umranu Baitul Maqdis, Khorbu Yathribu, wa Khorbu Yathriba. Ya, waktu kemakmuran Baitul Maqdis adalah ketika saat kehancuran Madinah. Ya, kehancuran Madinah, ya, khurujal malhamah adalah waktu saat munculnya malhamah, saat kita berperang kepada orang-orang eh, Barat. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, dan saat kita memerangi orang-orang Romawi, terjadilah penaklukan Konstantinopel. Ya, wa fathul Konstantiniyah khurujud Dajjal. Setelah kita menguasai orang-orang Barat dan Konstantinopel, maka Dajjal itu akan keluar. Nah, kita udah tahu nih para jamaah sekalian. Yang pertama itu antara matahari terbit dari barat atau hewan melata yang keluar pada saat waktu duha. Oke, itu yang satu atau dua lah gitu ya. Setelah itu muncullah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul, kita berperang Malhamah, perang besar kaum muslimin. Itu yang keempat. Setelah perang besar, ya, yang kelima itu munculnya Dajjal dulu. Jadi bukan Nabi Isa dulu, tapi Dajjal dulu. Ya, Imam Mahdi memerangi Dajjal, namun tidak bisa menaklukkannya. Barulah nanti setelah Dajjal keluar yang keenam, Isa Al-Masih, yang ketujuh, Ya'juj Ma'juj. Ini masih ikhtilaf. Nanti kita ambil dari literaturnya, Pak Jamaah sekalian ya. Ya, tapi tidak berarti bahwa 10 tanda tersebut Rasulullah SAW menjadi tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ya, bukan hanya ini aja. Ya, masih banyak di dalil-dalil yang terpisah tentang bagaimana turunnya hari akhir. Ya, nah, Rasulullah banyak telah meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis tentang ya hari kiamat ini ya akan turun ya berkesinambungan satu dengan yang lain ya. Satu muncul yang lain menyusul. Tapi waktunya berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam ya. Nah, nah, kemudian ada hadis ini langsung terjemahnya ya. Kitabullah ya, rufi'at min lailatin. Kitab Allah itu diangkat pada suatu malam ya. Hatta idza zuhara as-subh la ya'rifu ahadun min ayatin aw harfan min qalbil muslim. Sampai nanti suatu waktu ketika orang nggak lihat mushaf, mereka tuh nggak tahu ayat dan satu huruf pun di benak mereka. Berarti apa? Ilmu agama semakin dikit di hari akhir. Ini tanda juga hari akhir. Ya, ilmu agama semakin orang yang banyak nggak minat di hari akhir. Ya, nah, maka ya kita ajaklah keluarga kita. Yang nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi dai. Ya, Afwan, kalau dai itu setiap muslim dai ya. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi apa dosen Islam, apa dosen syariah. Nggak. Minimal kita punya dasar agama. Banyak kok para jamaah sekalian yang belajar di pondok kuliah syariah, ya, tapi kerjaannya tetap di bidang umum. Nggak masalah, ya. Ya. Dan juga sebaliknya banyak yang kuliah umum, kerja di ya perusahaan umum atau bidang umum, tapi masih ikut kajian. Kita ajak minimal apa yang kita lihat di kondisi kita sekarang, tetap kita belajar agama. Walaupun kita ya paling cuma bisa berapa menit sehari, 30 menit nggak apa-apa. Sekarang kita punya YouTube kok. Banyak ustadz-ustadz itu udah menyampaikan ilmunya lewat media sosial YouTube, Instagram juga banyak. Ya, dulu anak ketika bimbing mualaf itu nah sampaikan Pak, Bu, kalau mau lihat doa-doa, contoh ya ayat, maknanya juga ya, boleh buka website Rumah Iso ya. Ya, milik Ustadz Abdul Twasikal itu menurut Anda udah cukup bagus dan rapih ya. Atau lewat di Instagramnya ada kok, Rumah Iso itu bagus. Kita baca berapa menit sih ya. Di Rumah Iso itu nggak lama juga, itu bagus kok. Ya, dan Ana sangat mendukung Ustadz Abdul Twasikal lebih berkembang ya. Itu rujukan banyak orang awam saja. Kalau baca-baca boleh Rumah Iso, bagus ya.
Nah, demikian juga ya sabdanya Rasulullah SAW tentang kehancuran Ka'bah. Wah, ternyata Ka'bah itu yang dulu ingin dihancurkan Raja Abraha, ternyata akan terjadi di hari akhir. Hal ini termasuk tanda-tanda besar juga. Ah, jadi tanda-tanda besar itu para jemaah sekalian, banyak beberapa dari perintilan, yaitu turuntuhnya Madinah atau meruntuhnya Madinah itu masih banyak kaum muslimin nggak mengunjungi lagi Madinah. Madinah itu jadi kota sepi. Ka'bah nanti jadi bangunan yang terbengkalai. Ini tanda-tanda besar juga atau perintilan dari tanda-tanda besar. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr? Ya, sami itu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bata dzul sawqatain minal Habasyah. Ka'bah itu akan dihancurkan dari Zul Syaukatin. Apa itu Syaukah? Ya, wallahu alam makna Syaukah di sini apakah pasukan ya dari Ethiopia atau Habasyah. Wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha. Akan dirampas perhiasan Ka'bah dan dilucuti atau dirobek kiswahnya. Ya, makanya jangan robek-robek kiswah ya. Ya, jangan sampai jadi tanda-tanda hari akhir. Ya. Banyak ya dari zaman dulu ya, kayaknya orang-orang tuh robek kiswa, potong kiswa, bawa pulang. Ya, buat apa? Nggak ada keberkahan khusus kok dalam kiswanya Ka'bah. Ya, walakin ya, walaka anni anzur ilaihi usayli'a ufaydi'a yadribu 'alaiha bimishatihi wa ma'walihi. Aku melihat seorang lelaki botak dan pincang. Ia memukul Ka'bah dengan sekop dan tangkul. Ya, ada yang menafsirkan para jemaah sekalian, lelaki botak dan pincang ini adalah Yajud Majud. Ada yang menafsirkan ini orang-orang Ethiopia yang ingin merusak Ka'bah. Ya, mana yang benar? Wallahu alam. Ya, ingat para jemaah sekalian, hari akhir itu paling banyak khilafnya. Dan Anda nggak mau merojikan salah satu. Kenapa? Khilafnya terlalu besar. Ya, nggak seperti kayak sholat, zakat, puasa itu, ijtihad ulama itu seakan-akan udah lebih kokoh gitu ya. Udah lebih terlihat ya, mana sih yang lebih dekat kepada kebenaran, mana sih yang Rasulullah SAW lebih isyaratkan ini lebih benar ya. Itu kalau masalah fikih yang lain, paling sulit itu masalah hari akhir ya, itu paling banyak khilafnya, makanya nggak berani mensohihkan secara pribadi ya. Paling Anda bisa merojehkan. Apa bedanya sohih sama rojeh? Sohih itu benar mutlak ya, kalau rojih menurut Anda itu yang paling oke lah. Ya, paling kuat Roji itu. Ya. Nah, itu yang perlu nanti kita perhatikan ya. Melihat tanda-tanda area akhir ini masih banyak khilafnya ya. Nah, pengangkatan mushaf dan penghancuran Ka'bah ini terjadi di hari akhir. Jadi ingat para jemaah, nanti kan kita bahas 10 ya. Rintilannya itu ada 3. Mushaf banyak diangkat, nggak banyak orang membaca Quran. Ya. Yang kedua, sepinya Madinah. Ya, orang nggak banyak mau ke Madinah. Seakan-akan kota mati jadinya. Yang ketiga, penghancuran Ka'bah. Ya, nanti Ka'bah itu jadi bangunan yang terbengkalai. Lihat betapa kejinya hari akhir ya. Padahal dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Ka'bah itu nggak pernah sepi loh. Ya, seluruh syariat dari nabi-nabi sebelum kita itu kan disyariatkan tawaf. Dan mereka itu nggak pernah bikin Ka'bah itu sepi. Loh, kok kita yang kaum muslimin masih ada pada zaman itu bisa sepi? Wallahu alam. Apakah kondisi zaman itu kaum muslim itu benar-benar minim, dikit, atau banyak, tapi seperti buih di lautan seperti hadis yang sebelum kita bahas ya. Nah, Allah alam. Ya. Anda nggak masih belum bisa menentukan mana jalur di hari akhir itu yang menyebabkan runtuhnya kota-kota suci. Ya, tapi kalau Anda pilih, ya, kalau Anda melihat yang paling rojih, kaum muslim nanti di hari akhir itu dikit, minoritas. Ya, minoritas, dikit. Ya. Kenapa? Ya, nanti ada alasannya. Berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj. Ya.
Nah, sebelum manusia dikumpulkan di padang mahsyar atau hari akhir, ya, tanda-tanda ini akan terjadi, ya. Nah, yang perlu diperhatikan ialah 10 tanda besar. Ya, ini puncaknya fitnah, ya. Nah, dan dalam hadis-hadis yang tetap sebagai pokok ayat dan tanda-tanda besar. Nggak ingat, kita nggak boleh berpendapat di luar ayat dan hadis, ya, karena tanda-tanda hari kiamat ini kan banyak pendapat ya. Lihat para jemaah sekalian. Dari tadi itu kita baca cuma berapa dalil? Empat ya. Tapi lihat udah berapa paragraf kita baca. Kenapa? Karena banyak pendapat. Dan sini Imam Nawawi menasihati kalau kita mau berpendapat. Ini khusus bagi penuntut ilmu ya para jemaah sekalian. Kalau yang mau jangan berpendapat dulu. Takutnya melenceng jauh. Ya, nggak boleh keluar. Ingat, jangan keluar dari dalil. Ya, jangan keluar dari dalil. Ya, nah, ini dia bagaimana. Nanti kita lihat ya para jemaah sekalian. Ya, ijtihad para ulama tentang bagaimana tanda-tanda besar hari akhir. Nah, ini ada 13 Imam Nawawi meringkas tanda-tanda besar hari akhir. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Ini bukan urutan ya. Ini cuma disebutkan aja. Muncul Imam Mahdi dan kekhalifahan beliau. Yang kedua, Malhamah Kubro, perang Konstantinopel. Ketiga, turunnya Ad-Dajjal, Masih. Ya. Kemudian keempat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kelima, turunnya Ya'juj Ma'juj. Yang keenam, munculnya asap dari barat. Ada yang mengatakan, nah, jangan kita bahas sekarang. Asap ini nanti kita bahas nanti. Yang ketujuh, materi terbuat dari barat. Ya. Yang kedelapan, keluarnya binatang melata. Ya. Yang kesembilan, keusangan Islam. Pengangkatan mushaf. Ya. Manusia kembali ke zaman jahiliyah, menyembah berhala. Nah, yang ke-10, penghancuran Ka'bah. Ya. Yang ke-11, penenggelaman bumi di tiga tempat. Timur, Barat, Jaziratul Arab. Yang ke-12, angin yang lembut mengangkat ruh-ruh kaum mukmin. Ya, yang ke-13, api yang keluar menggiring seluruh makhluk yang ada di bumi ini ke padang mahsyar. Ya, makanya kalau kita lihat nanti, apakah kaum muslim itu merasakan tanda-tanda hari akhir? Atau beberapa aja, atau seluruhnya? Ya, nanti kita bahas bersama. Ya, nah, kalau kita lihat urutan, ya, yang pertama kali menurut Anda lebih dekat itu justru munculnya Imam Mahdi dulu. Ya, kenapa? Karena munculnya Imam Mahdi itu, ya, itu masih belum munculnya tanda-tanda yang lain. Ya, ini pendapat yang menurut Anda cukup kuat. Ya, berarti nanti setelah Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi nanti memegang kekhalifahan. Nah, ini yang pertama terlebih dahulu. Ya, nanti coba kalau ada kesempatan ya Pak Jaman kita lihat pendapat ulama yang lain lah. Kita lihat pendapat ulama selain Imam Nawawi itu berpendapatnya seperti apa sih? Coba kita lihat nanti pendapat Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin sama Syekh bin Bas. Tiga ulama kontemporer di zaman sekarang. Ya, kejadian dengan fitnah yang dapat menimpa kaum muslimin nanti, baik agama ataupun moral, Allah mengutus seorang pria lelaki dari keluarga Nabi Muhammad, ya, dari keturunan Fatimah binti Muhammad, berarti keturunannya Ali juga, keturunannya Hasan atau Hussein, ya, yang mana nama dan julukan sama seperti Rasulullah, ya. Ah, jadi Imam Mahdi itu antara itu kunyah, ya, atau memang nanti kita lihat, ya, kita nggak tahu nama aslinya Imam Mahdi ini apakah namanya aslinya Ahmad, Muhammad, Mahmud, atau nama aslinya Al-Mahdi, tapi kunyahnya Ahmad. Nah, atau Al-Mahdi itu justru kunyahnya, nama aslinya Muhammad, ya. Intinya dalam nama, ya, Imam Mahdi itu ada nama yang maknanya seperti Rasulullah. Ya. Bagaimana ya Rasulullah SAW sabdakan, La tathabu dunya hatta yamlikul Arab rajulun min ahli. Baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia itu tidak akan berakhir sampai nanti dari bangsa Arab ada seorang pemimpin lelaki dari keluargaku
yang namanya sama dengan namaku. Ya. Nah, inilah bagaimana kita harus imani. Banyak ini paling sebetulnya juga paling banyak yang banyak orang nggak imani kan. Ya. Hmm. Ini mungkin udah ada ungkit berkali-kali anak punya dosen liberal nggak percaya Imam Mahdi itu dongeng kata mereka kan. Nggak bakal muncul gitu ya. Karena mereka nggak ada yang percaya tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, bahkan Nabi Isa turun aja mereka nggak percaya. Gitu ya. Nah, inilah bagaimana salah satu khalifah yang akan datang di Jazirah Arab di hari akhir. Dan kita nggak boleh ragu. Ya, nah, harus mengikuti. Gitu ya. Insya Allah di zaman kita belum muncul ya. Tapi insya Allah kita doakan anak cucu kita nanti di hari akhir masih beriman dan mengikuti Imam Mahdi. Itu yang bisa kita doakan. Ya, siapa sih yang mau anak cucu kita nanti di hari akhir juga tersiksa kan nggak mau. Ya, mari kita doakan bersama semoga anak cucu kita bisa menjadi pengikut Imam Mahdi di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan mengapa banyak menyebut tentang Imam Mahdi? Namun banyak orang juga berselisih tentang kemunculannya. Ya, ada yang benar membenarkan, ada pula yang mendustakan. Nah, lihat Imam Nawawi pun sudah menyampaikan. Ada yang nggak percaya, bahkan dari kaum muslimin. Ya, Hmm. Ada pula yang menganggap itu adalah tipuan, kebohongan, kedustaan, dan juga dongeng. Ya, nah maka dari itu ya kita lihat ini. Ya, banyak hadis tentang maudhu, makdzub yang nggak boleh kita percaya. Ya, nah, Anas sebenarnya pengen bahas di luar pembahasan sih. Ada di hadis Syiah, ini hadis di Syiah tentang bagaimana harnah atau apa ya bahasa lainnya ya, manusia setengah iblis itu, nah lupa itu. Jadi mereka itu percaya Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Mereka percaya itu kalau kita kan dalam Islam itu kan jin itu memang tinggal sebelum kita Nabi Adam turun. Tapi mereka enggak. Mereka itu percaya sebelum itu kan iblis. Jin itu kan di dunia. Eh, Kemudian setelah jin itu tinggal, mereka itu melihat manusia-manusia itu ya udah hidup di bumi. Dan akhirnya mereka itu ada yang nikah silang lah gitu dengan jin. Itu muncul satu bangsa itu namanya apa ya? Dalam hadis Syiah itu anak pernah baca Harnah apa-apa gitu. Ya, itu bangsa setengah jin. Dan itu mereka yang percaya. Nah, inilah salah satu bukti banyak hadis maudhu ya tentang hari akhir dan juga hal-hal goib itu. Dan itu bahkan di sirohnya Syiah itu digambarkan fisik ke orang-orang Harnah gitu. Ada yang bermata satu tapi berbulu, badannya berbulu. Ada yang matanya hitam semua, terus punya Athena. Unik gitu. Makanya banyak dari kita itu kalau mu'alaf itu harus kita jaga ya dengan hal-hal seperti itu tuh. Ya, itu hal-hal goib yang gak ada dalilnya itu. Mau dari mana dari mereka dalilnya? Ya, bahkan Allah tuh telah menyampaikan kan dalam Al-Baqarah ayat 30 ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kita akan jadikan di atas muka bumi itu seorang khalifah. Ya, dan di situ belum ada bukti manusia itu tinggal di bumi. Ya, walaupun banyak yang menafsirkan ya. Oh, ya manusia itu sudah ada bukti kok. Kalau buktinya malaikat tahu kalau Nabi Adam itu atau kotorannya itu merusak dan juga menumpahkan darah. Ya lagi-lagi nggak ada dasarnya juga gitu ya. Ya, kita lihat para ulama menafsirkan tidak ada yang seperti itu kok. Itu ulama. Kalau ada yang berkeyakinan itu tafsiran si semua itu ya. Nah, inilah bagaimana ya seperti Imam Mahdi juga banyak yang nggak percaya kan ya. Nah, kemudian beliau berkata permasalahan Imam Mahdi telah jelas dan hadis-hadisnya tentang ia muncul pun mutawatir dan saling menguatkan. Nah, kita kalau belajar agama, lihat dalil dulu, jangan akal dulu. Sampingkan akal. Kalau kita belajar agama, lihat nih, Imam Nawawi berkata, ya, Syekh bin Bas berkata, hadis-hadis muncul Imam Mahdi itu pertama mutawatir. Artinya apa? Sanadnya bagus. Yang meriwayatkan tuh nggak ada yang cacat. Kedua, banyak hadis lain yang saling menguatkan, tidak ada yang bertabrakan. Ya, ini tanda pertama udah jelas. Kita harus imani. Ya, kenapa? Karena jelas dalilnya. Walaupun kita nggak bisa nalar dengan akal, karena kita nggak bisa melihat dengan mata, kan nggak ada buktinya.
Tapi wajib kita imani. Kenapa? Karena hadis dan dalilnya sudah jelas. Ya. Jadi itu nanti kalau ditanya, lah Imam Mahdi dari mana munculnya? Tahu dari mana kalian? Antum ini tahu dari mana? Ya karena Syekh bin Bas berpendapat mengatakan dalil-dalil dalam munculnya Imam Mahdi itu udah mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu yang meriwayatkan jelas. Nggak ada tukang bohong, nggak ada yang hafalannya lemah. Yang kedua, saling menguatkan dengan satu dan yang lainnya. Nggak ada yang bertabrakan. Ini bukti konkret yang harus kita imani. Karena syariat banyak tentang hal goib. Kalau kita hanya mempercayai tentang hal yang tidak goib, seharusnya kita nggak percaya Nabi Adam adalah makhluk yang pertama. Kita nggak percaya Nabi Isa diangkat di langit. Kita nggak percaya ya, hal-hal yang kita nggak lihat dengan mata. Gitu ya. Kita nggak percaya Nabi Khidir dong. Kalau Nabi Khidir dalam Al-Kahfi dijelaskan satu lembar, bukan satu halaman, bukan setengah halaman, satu lembar tentang Nabi Khidir. Ya. Nah, inilah bagaimana ya kita sudah jelas ya para jamaah sekalian ya kekuatan dalil tentang Imam Mahdi. Ya. Yang jadi khilaf kapan turunnya. Ya. Kondisi ketika Imam Mahdi turun itu bagaimana? Apakah saat Imam Mahdi turun itu Islam masih berjaya? Atau bahkan ketika Imam Mahdi, Imam Mahdi turun, ya Islam itu udah runtuh. Wallahu a'lam. Ya. Nah, inilah bagaimana ya kita wajib mengimani. Ya. Nah, dan juga ya, banyak hadis yang diteliti oleh Imam As-Sawqani, Ibnu Qayyim. Nah, ini ulama-ulama besar semua nih. Ya. Ada yang hasan, ada yang doif, bahkan ada yang maudhu. Nah, ini yang harus kita hindari, doif dan maudhu. Kalau doif, para jamaah jangan ambil deh. Karena kita bukan muhadis, apalagi maudhu. Muhadis saja nggak ambil, apalagi kita. Ya. Namun Imam Nawawi telah mengkorsir atau telah memfilter mana yang sanadnya sahih atau hasan lidzatihi ya. Nah, agar kita bisa lihat mana dalil yang sudah sahih ya, yang bisa kita percaya ya. Demikian juga dengan hadis doif. Nah, ini kegunaan salah satu hadis doif. Hadis doif itu nggak mutlak kita tolak, tapi diambil oleh para ulama. Ingat para ulama, bukan orang awam ya. Kalau kita lebih baik kita jauhin aja deh, takut kita ragu kan. Sangat banyak dan saling menguatkan ya, merupakan hujah untuk ahli ilmu. Nah, jadi hadis doif itu hanya menguatkan hadis yang sahih tadi. Kalau satu makna boleh kita jadikan penguat. Kalau nggak satu makna, nggak boleh kita ambil. Paham ya, para jemaah sekalian ya? Kenapa banyak ulama itu masih mengambil hadis doif? Karena maknanya masih satu makna dengan hadis yang sahih atau hasan. Dia menjadi doif karena sanatnya lemah atau bahkan ada yang terpotong. Nah, coba paham ya, para jamaah sekalian ya. Nanti boleh ditanyakan kalau misalkan ada yang nggak paham. Karena ini ilmu dasar. Kalau kita mau belajar yang lebih lanjut ya, hadis itu. Tapi kalau kita udah lihat ustadz-ustadz, insya Allah mereka udah filter lah. Nggak mungkin mereka menyampaikan dalil tapi nggak tahu kesohihannya. Apalagi ayat. Ya. Nah, dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Bas tersebut, memahami bahwa ya sebagian ulama senior atau ulama zamanul As-Sawqani Ibnu Qayyim ya eh, menempatkan hadis-hadis sahih tentang hari akhir ya. Nah, dan inilah bagaimana mereka juga berpendapat harus kita yakini karena kuat ya, hadis-hadis tersebut kuat ya. Nah, dan juga masih banyak para ulama tentang bagaimana mereka berpendapat dalam kitab-kitab beliau. Ada Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Irful Waradi ya, fi akhbari Al-Mahdi, bahkan kitab khusus itu ya. Kemudian ada Hafidh Ibnu Katsir. Nah, ini apalagi Ibnu Katsir ini paling rapih kalau nulis. Pada zaman kan boleh lihat kok kitab-kitab beliau, tafsir Ibnu Katsir itu rapih kan. Nah, salah satu kitab beliau adalah Al-Fitan wal Malahim. Ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Banyak ya, kita belum baca buku ya, banyak sekali.
Banyak para ulama itu bahkan membuat kitab atau merangkai kitab itu bahkan khusus hari akhir tuh banyak. Makanya kenapa kita bahas kitab dari Imam Nawawi ini karena paling mencakup. Karena ngambil ini karena paling komplit kasar gitu ya. Ana nggak bilang kita paling nggak komplit, tapi menurut Ana yang paling komplit dan paling rapih adalah kitab ini. Ya, Alamatul Yaumil Akhir li Imam Nawawi. Tanda-tanda hari akhir dari Imam Nawawi. Ada dari Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Al-Qawlu al-Mukhtasar fi Alamatil Mahdi al-Muntadhur. Ya, Muntadhur. Ya, perkataan dan juga ringkasan tentang alamat ya atau tanda-tanda Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ya. Nah, ini kalau kita lihat makna dari buku-bukunya bagus gitu ya. Nah, kayak Al-Irful Warodi fi Akhbari Al-Mahdi ya. Nah, tanda-tanda dikabarkannya Imam Mahdi. Al-Fitan wal Malahim. Fitnah-fitnah dan juga perang-perang. Yang ke-17 Al-Muttaqi Al-Hindi dengan bukunya berjudul Kanzul Al-Umal ya, perhiasan amalan ya. Ada As-Sun'ani wa Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. Banyak nih ya. Para ulama itu telah menjadikan kitab kitab beliau dalam membahas khusus Imam Mahdi itu turun. Lihat ya. Nah, ini telah banyak dari kitab, buku sampai 30 buku, hadis, dan juga pencapaian dari para sahabat, 26 sahabat meriwayatkan tentang turunnya Imam Mahdi. Kesimpulannya apa? Udah kita tahu ya, hadis-hadis dan juga dalil tentang Imam Mahdi nggak ada yang diragukan. Ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada yang masih puyeng, masih belum paham, tanyakan. Ya, karena kalau masalah akidah, ini masalah akidah soalnya para jemaah sekalian. Kalau ada masih belum paham, nggak boleh jadi keraguan, tanyain. Ya. Kalau misalkan anak nanti juga belum bisa menjawab, boleh tanyakan ke ustadz-ustadz yang lebih kibar. Ya, kayak Ustadz Abdul Roy, Ustadz Firanda, yang insya Allah lebih paham. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan subbab dari pembahasan pertama ini, hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi. Ya, yang tadi telah kita bahas, hadis pertama telah kita bacakan juga, la tathabu dunya hatta yamnikul arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Ya, nah tentang tadi bagaimana dunia itu tidak akan mendekati hari akhir sampai munculnya dari bangsa Arab dahli keturunan keluargaku yang mana namanya seperti namaku. Ya, nah kemudian laulam ya pokok min dunya ila yaumul tawwala Allahu dzalikal yaum hatta yabtul rajulan minni aw min ahli baiti. Ya, nah ini beberapa hadis lagi ya, mungkin kita bacakan secara makna aja ya. Kalau kita bacakan matannya kayaknya panjang lagunya. Ya, nah tidak akan terjadi hari akhir ya. Anda tersisa satu hari ya, pasti Allah akan memanjakan hari itu ya, memanjangkan hari itu sampai dia mengutus selaki dariku atau dari keluargaku yang namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku ya. Nah, ia memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan ya, yamla'ul ardo qiston wa adalan, kebajikan dan juga ya adalan. Nah ini nama anak nih yang jarang kepake tapi bagus, Kisti ya. Karena punya teman namanya Kisti. Jadi kalau punya anak maunya Bajik ya, kebajikan apa ya nama lainnya tuh di Indonesia ya, itu Kistil Adil ya kan. Orang Bajik dan juga adil. Ya, karena muliat jauran wa zulman, seperti ya kegelapan itu memenuhi ya, eh, jauron. Jauron itu lebih ke kekuasaan. Ini kesewenang-wenang itu kekuasaan yang tidak baik ya. Kekuasaan yang dipakai untuk kezaliman dan juga ya zulman, kezaliman itu sendiri ya. Nah, inilah hadis ke dua ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-mahyu binni ajalal jahbahati aqnal anfi wa yamla'ul ardo qistan wa adalan kama muliat jawrun zulman yamliku sab'a sinin ya. Nah, Imam Mahdi itu dari keluargaku, keningnya lebar, hidungnya mancung. Ini seperti Rasulullah kan, Rasul itu keningnya lebar
Ya, rambutnya bergelombang, hidungnya mancung, ya mukanya apa seperti segitiga, ya, ke bawah, jadi agak mengerucut gitu ya bawahnya. Ya, tidak kurus, tidak gemuk, ya, kan Rasulullah. Ya, tingginya sekitar 180. Ya, mungkin ciri-ciri mirip dengan Rasulullah gitu ya. Nah, ia akan memenuhi dengan kebajikan dan juga keadilan ya, sama ya, kiston wa adalan. Ya. Nah, sebagaimana bumi itu telah dipenuhi dengan semenang-menang dan juga orang-orang zolim. Ya, orang-orang yang merusak dan juga orang-orang zolim. Ya, ia memiliki sab'a asinin. Ia akan berkuasa dalam 7 tahun. Nah, lihat tanda-tanda hari akhir aja ini saat beliau berkuasa itu 7 tahun. Ya, ini hadis sahih. Tadi udah difilter sama Imam Nawawi ya. Yang dipakai itu hadis yang sahih. Ya, 7 tahun. Ya, makanya tanda hari akhir itu nggak instan, nggak cuma prak, 1 bulan semua kejadian, enggak ya. Makanya ngambil Imam Hadi yang pertama, karena jangkanya pertama paling lama beliau. Kedua, paling banyak berkaitan dengan hari akhir kan beliau. Ya, ketemu Nabi Isa, ketemu Dajjal, penaklukan Konstantinopel atau Romawi, kemudian runtuhnya Makkah, Madinah, Ka'bah, itu nanti beliau yang membawa kabur dari Ya'juj Ma'juj juga. Ya, makanya nggak bisa kita, betul paling kuat Imam Mahdi sebetulnya. Tapi banyak orang memperdebatkan. Ya, hadis keempat, Al-Mahdiyu min itroti min waladi Fatimah. Ya, Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari anaknya Fatimah. Nah, ini beberapa dalil yang lain ya. Nah, tentang bagaimana hari akhir atau tentang Imam Mahdi itu ya akan muncul ya. Nah, hadis sahih semua yang telah difilter oleh um, Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Nah, Allahu alam bissawab. Ya, mungkin tafadhol ya, kita nanti kita bahas hadis ini di pertemuan Kamis ya, yang insya Allah sudah masuk Ramadan ya. Nah, soal ini yang kita bisa bahas bersama ya Pak Jemaah sekalian. Nah, tadi ada saran Ustaz, kalau misalkan Ramadan kita majuin waktunya setelah subuh gimana? Ya, agar nanti nggak keburu ngantuk gitu ya. Jadi prep habis kita subuh kita mulai gitu ya. Nah, gimana bagi para jemaah sekalian? Ah, saran itu bagus nggak? Ini oke gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pendapat sampaikan di grup, boleh. Ya. Nanti Anda buka voting deh, dan besok Anda lihat. Ya, pengennya nanti habis subuh atau waktunya tetap kayak sekarang. Ya, Allah alam bisawab. Ya, mungkin tafadhol bagi para jemaah yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang tanda-tanda besar hari akhir, terutama dari urutannya dan juga Imam Mahdi yang baru kita bahas yang pertama. Ya, tafadhol dari para jemaah sekalian, dan ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, ya, dan kita bahas bersama, ya. Insya Allah sudah jelas ya, Pak Jamas kan sudah paham insya Allah ya. Nah, memang tanda-tanda hari akhir, ya. Ingat Pak Jamas kan, ini urutan masih khilaf. Tapi tadi ada mengambil pendapat bahwa Imam Mahdi itu yang anak memang. Ya, Allah a'lam. Ya, minta pada yang ingin tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Saya pernah dengar-dengar sekilas katanya kalau Imam Mahdi itu rupanya seperti ganteng. Makanya pada akhir zaman itu banyak wanita-wanita yang mengikuti Imam Mahdi kemana-mana gitu. Apa benar, Pak Ustaz? Nah, itu kan juga Waduh. Anda belum bisa menjawab, ya. Karena Anda belum nemu dalilnya. Sedangkan yang Imam Nawawi sampaikan di sini ada dalil-dalil yang menurut beliau adalah sahih. Ya, dan itu tidak bertabrakan. Ya, wallah alam. Kalau misalkan ada dalil yang sahih seperti itu, mungkin ustadz-ustadz yang lain bisa bantu jawab, ya. Atau dari ustadz lain ada yang sudah menyampaikan bahkan. Tapi kalau dari anak pribadi, seharusnya kalau Imam Nawawi dalam kitab ini, ya ada dalil sahih tentang itu atau ya perkataan yang kuat tentang tadi yang Ummu sampaikan, seharusnya beliau sampaikan, ya. Tapi wallahu alam, ya. Wallahu alam. Ya, Syukur, apakah itu Ustaz. pendapat yang sahih? Kalau belum ada dalil yang sahih, jangan dipercaya dulu ya. Ya, Syukur, Ustaz. ya apaan wayakium ya. Karena takutnya hadisnya maudhu. Ya. Apalagi kalau berasal dari Syiah. Ya. Nah, makanya Nat sempat sampaikan di suatu kesempatan ya. Kalau kita bahas tentang sejarah Islam kan bagus juga ya. Tafadhol
Mungkin bagi yang lain ingin ada yang bertanya atau ada yang ingin disampaikan, masih ada waktu ya. Kita ya, nah, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tapat dulu dari para jamaah yang lain. Ya, sudah cukup insya Allah ya dari para jamaah sekalian ya. Nah, tentang tanda-tanda hari akhir ya. Nah, kalau kalau membaca hadis-hadis yang ya kita ambil hadis-hadis yang sahih itu dari kitab-kitab yang jelas. Hmm, kalau dari Ihya Ulumuddin atau dari kitab-kitab yang lain itu agak takut nih. Ya, agak masih takut-takut kita. Apalagi kalau ada maudhu, nggak mungkin ada ulama menaruh hadis maudhu. Hmm. Jadi hadis maudhu itu bertentangan dengan hadis yang lain, itu maudhu. Ya, hadis itu maudhu ya. Mau alam bisawab. Ya. Nah, bila sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan ya di tahun ini ya. Yang mana insya Allah ya, ilmu kita tempuh menjadi amal jarah kita insya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kadang kita terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang kita inginkan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Ana Astafia, Ana minta maaf ya, para jamaah sekalian, bila ada kekurangan atau kepingin dari kita bahas bersama, atau ucapan yang kurang berkenan, sekali lagi Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Ya, nakhtatim bin du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.